Salam jumpa buat kita semua. Program Cerita Iman Sahabat Monsinyur Gabriel Manek kembali menyapa kita semua pada hari ini, Rabu 5 April 2023. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan pengalaman iman yang akan dibagikan oleh Pater Vitalis Ati SPD dengan tema Mengapa Harus Bahagia dalam Pelayanan. Sobat terkasih, sebelum kita mendengarkan sharing iman dari Pater Vitalis, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, untuk segala anugerah yang boleh kami terima sampai hari ini. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Bapa, kami mohon bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan sharing iman yang akan dibagikan oleh Pater Vitalis dengan mata hati iman kami. Inilah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat terkasih, mari kita dengarkan bersama-sama sharing iman dari Pater Vitalis. Hai saudara semua, ya saya kasih. Perkenalkan nama saya Pater Vitalis Ati SPD. Saya sebagai pastor paroki di Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Jagebo, Keuskupan Agung Merauke, Papua. Sesuai dengan tema yang saya refleksikan, bahwa mengapa kita harus bahagia dalam pelayanan, karena kunci dari kita sabar, kita tabah dalam karya-karya pelayanan kita adalah kebahagiaan. Kalau kita tidak bahagia, saya akan percaya kita akan selalu merasa menderita di tempat di mana kita diutus. Ketika berhadapan dengan sebuah tantangan, ingin rasanya kita pulang, lari, ataupun kita melawan dan sebagainya supaya segera dipindahkan. Ya, tanda bahwa orang tidak bahagia. Sebab pengalaman iman mengapa saya katakan bahwa bahagia dalam pelayanan itu penting. Ya, suatu saat dalam misi pelayanan saya sendiri dengan mengendarai sepeda motor saya, KLX Kawasaki. Ya, motor ini lebih tinggi dari saya, tetapi karena situasi medan jalan yang berlumpur, saya butuh kendaraan ini. Mau tidak mau, saya harus bawa kendaraan ini. Akhirnya suatu kesempatan saya melatih sebuah jembatan yang hanya dibentangkan kayu-kayu buah, ya, kayu-kayu bulat. Dan jembatan ini sudah sangat licin karena sudah terkena hujan, lumpur, di antara kayu dan lumpur itu menyatu. Akibatnya jalannya itu licin sekali. Ya, saya mencoba untuk melewatinya. Mau tidak mau, tidak ada pilihan lain. Itu jalan. Ya. Dan di bawahnya adalah kali, air mengalir. Ya. Jadi saat mencoba melewati jembatan itu, saya kehilangan keseimbangan. Ya. Dalam ketika saya akan mau maju, dan saat saya kehilangan keseimbangan, yang saya selamatkan adalah motor. Ya, saya sendiri dalam perjalanan pelayanan ini, di jalan di tengah hutan, jarang orang lewat jalan itu karena medannya sangat berat, sehingga orang biasanya turun kota 1 minggu sekali. Jadi kadang-kadang juga banyak yang tidak melewati jalan itu. Hari itu masih pagi, saya sendiri. Ya, dan saya ketika berada di jembatan itu antara jatuh dan tidak, karena kaki saya sudah tidak punya tumpuan.
Dan ketika badan saya akan menuju ke bawah jembatan, saya masih sempat untuk menendang motor ke arah jembatan supaya motor jangan jatuh ke dalam kali. Ya. Dan saya jatuh tercebur ke dalam kali, sedangkan motor jatuh di atas jembatan. Ya, bisa dibayangkan saat saya jatuh dengan perlengkapan misal, buku dan semua. Ya. Untung bahwa di dalam itu, kali itu tidak dalam sebatas ini. Ya. Kemudian saya mencoba untuk keluar. Ketika keluar ke darat, saya tertawa, terbahak-bahak melihat kondisi saya dan cara saya jatuh tadi. Saya merasa kayak lucu gitu. Saya merasa lucu, saya tertawa. Ya. Dan ketika saya tertawa, saya terinspirasi bahwa ketika dalam menghadapi tantangan, ketika dalam menghadapi medan sulit seperti ini, ketika saya mengalami kecelakaan seperti ini, atau ketika saya melewati jalan yang berat ini, yang menguras tenaga, dan ketika saya jatuh, saya tertawa. Karena kalau ketika saya tertawa, saya penasaran untuk kembali. Tetapi ketika saya marah saat itu, saya akan mengutuk tempat itu. Maka saya akan katakan bahwa saya tidak akan datang lagi di tempat ini. Dan saya katakan seperti ini, pengalaman iman bahwa kenapa bermisi atau bahagia dalam karya pelayanan, kuncinya ada pada diri kita. Bahwa ketika saya berhadapan dengan situasi ini, saya tertawa, saya senyum, maka seberat apapun medan pelayanan saya tetap percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Masih banyak pengalaman iman yang akan saya bagikan, tetapi ini sebuah pengalaman pribadi saya dalam pelayanan. Dan bagaimana saya bahagia, saya terinspirasi dengan apa yang Mother Teresa pernah katakan. Ketika engkau tidak mampu melakukan hal-hal yang besar, mungkin karena engkau tidak mampu secara pribadi, tidak mampu secara intelektual, tidak mampu secara fisik, lakukanlah hal-hal kecil, tapi kau taruh dengan cinta yang besar. Ya, dan saya mengalami itu. Bahwa ketika saya menghadapi tantangan, saya jatuh tercebur dalam kali, saya tetap bangun, saya tertawa. Karena apa? Saya mencintai misi saya. Ketika saya mencintai misi saya mencintai paroki saya. Saya mencintai Papua, di mana saya ditempatkan sebagai tempat misi saya. Maka saya tempatkan hati saya, maka dalam hati saya ada cinta. Maka benar apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Lakukanlah hal kecil, berilah dengan cinta yang besar. Dan itu saya percaya bahwa kata-kata itu hidup. Kata-kata itu menginspirasi saya. Dan secara pribadi, saya masih ingin untuk tetap bermisi di Papua. Sampai suatu saat uskup mengusir saya untuk pergi dari Papua. Selagi saya belum diusir, selagi saya masih diberi kesempatan, saya akan tempatkan hati saya. Dan saya akan mencintai misi saya, karena di situ kebahagiaan ada di sana. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, ini baru pulang pelayanan di stasi Jagebob 12. Medan yang paling berat sepanjang 15 km. Ya, kadang-kadang harus jalan kaki jika tidak ada motor yang mampu untuk jalan. Tetap semangat dalam karya pelayanan. Ya, memang kadang kita harus berhadapan dengan medan seperti ini, tetapi selalu senyum dalam karya pelayanan. Karena bagi saya secara pribadi,
dengan senyum dalam karya pelayanan membuat kita itu semakin bersemangat. Jadi medannya seperti apapun, kita tidak pernah bosan, jenuh, bahkan merasa bahwa tidak ada yang baik dalam hidup ini. Ya, itulah yang terbaik. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Baik, terima kasih kami boleh mendengarkan seri iman dari Pater Vitalis. Semoga seri iman ini semakin menguatkan, semakin membuat kami semangat dalam setiap pelayanan kami lewat sesama kami. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, demikianlah pengalaman iman dari Pater Vitalis. Semoga pengalaman iman ini semakin membuat kita semakin semangat dalam setiap pelayanan kita. Sahabat terkasih, jangan lupa untuk selalu dukung SMGM Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk selalu sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati.